Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Bunda aja, Ipinya nggak ada. Sebab Ipinya tuh tadi berangkat ke sekolah pagi sangat, jam 6 tuh udah pergi sekolah. Jadi ya udah nggak ada deh. Jadi nggak bantu duduk sama aku. Nah, di pagi hari ini lagi pada ngapain nih? Pasti yang bekerja udah sibuk bekerja ya Pak Ibu-ibu. Di rumah pasti udah mulai aktivitasnya dari subuh ya, karena menyiapkan anak-anak sekolah. Dan bapak-bapaknya pasti udah pada pergi kerja atau di rumah sedang bantu-bantu istri tercintanya ya. Di pagi hari ini aku bakalan jawab salah satu pertanyaan dari teman online aku yang selalu bertanya, dan teman-teman yang lain yang selalu penasaran dan bertanya, Bun, sebetulnya nasi lemak itu sama nggak sih sama nasi uduk, atau mirip nggak sih sama nasi uduk? Terus sebenarnya tuh sama nggak sih rasanya? Nah, sama atau enggak ya? Atau mirip atau berbeda? Yuk kita simak faktanya berikut ini. Nah, jadi teman-teman, kalau di Jakarta itu kan aku dan teman-teman yang berada di Jakarta atau teman-teman yang berada di Indonesia, Sumatera atau daerah Sumatera atau daerah yang lain itu biasanya kita kalau sarapan pagi itu kan sarapannya nasi uduk. Nah, kalau aku pulang ke Malaysia biasanya setiap pagi itu lebih sering banget aku suka banget buat sarapan nasi lemak. Nah gitu, jadi perbedaannya itu yang pertama itu tempatnya ya. Bagi aku yang pertama itu tempatnya. Kalau aku sarapan nasi uduk ya aku di Indonesia, kalau sarapan nasi lemak ya itu biasanya aku di Malaysia. Karena jarang banget di pinggir-pinggir jalan Jakarta itu nemuin yang namanya nasi lemak ya. Pastilah di Malaysia juga aku jarang buat nemuin nasi uduk ya, kebanyakan nasi lemak. Nah, perbedaannya itu sebetulnya dari mana sih? Cara mengenalinya itu dari mana? Nah, yang pertama itu kita bisa mencium dari aromanya ya. Jadi aroma dari nasi uduk dan nasi lemak itu berbeda teman-teman. Kalau nasi lemak aromanya itu aroma lebih ke aroma pandan gitu ya, segar wangi pandan. Nah, kalau nasi uduk itu aromanya itu aroma rempah-rempah ya, kayak ada bau dari rempah daun salam, serai, atau ada yang pakai serai, ada yang enggak sih, ada cengkeh gitu ya. Nah, kalau dari nasi lemak itu lebih ke aroma segar daun pandan. Nah, yang kedua itu rasa sambalnya atau sambalnya itu terbuatnya juga berbeda. Nah, kalau biasanya kalau nasi uduk yang sering aku makan di Jakarta ini kan sambalnya itu terbuat dari ya biasalah ya, sambal itu cabe, bawang merah gitu ya, garam, tapi ada dibagi kacang gitu ya. Jadi sambalnya itu sambal kacang tapi dia encer gitu, disiram gitu, encer ya, lebih encer gitu. Bedanya itu sambalnya juga berbeda, rasanya pedas. Nah, kalau di Malaysia sambalnya itu lebih pekat, dan biasanya itu ada yang dibagi rasa terasi, ada yang enggak ya. Kalau bawang merah, bawang putih, ada jahenya, biasanya ada yang pakai itu, ada yang enggak juga gitu. Tapi sama sih, dasarnya tuh ya sama, cabai sama bawang sama garam, tapi kadang dibagi terasi. Nah, terus juga terbuatnya biasanya kalau nasi lemak itu sambalnya itu dari cabai kering ya, atau cili kering ya. Coba teman-teman yang dari Malaysia juga bantu komen atau correction kalau aku salah. Nah, juga biasanya itu sambalnya juga ada yang menggunakan sambal teri gitu ya, dicampur sama teri gitu si sambalnya. Nah, jadi bumbu dari nasi lemaknya itu juga berbeda, meskipun sama-sama menggunakan santan, tapi rempahnya yang digunakan itu berbeda. Kalau untuk nasi lemak itu tadi ya ada santan, ada daun pandan, ada yang suka dikasih jahe gitu ya, bawang merah gitu ya. Kalau untuk nasi lemak itu bahan-bahan yang untuk digunakan memasak nasinya atau bumbu-bumbunya itu ada santan, ada yang dikasih jahe
gitu ya. Ada yang terutama tuh daun pandan itu biasanya dikasih, terus ada yang biasanya menggunakan sedikit garam gitu ya, terus ada yang menggunakan bawang merah. Nah kalau untuk nasi uduk biasanya itu menggunakan rempah-rempah ya, seperti daun salam, ada yang menggunakan cengkeh juga, ada yang menggunakan kayu manis, kadang ada yang menggunakan daun serai. Jadi wanginya tuh wangi rempah itu, tapi juga sama menggunakan santan. Nah untuk teman-teman dari nasinya tersebut juga berbeda ya. Kalau untuk nasi uduk, untuk yang standar, yang biasa saja, yang biasa dijual di pinggir-pinggir jalan itu, yang biasa aku temui pagi hari kalau sarapan, untuk nasi uduk biasanya teman nasinya itu yang pasti yang pertama ada kerupuk ya, ada kerupuknya, terus ada mie-nya, mie, terus ada mie bihun, ada mie biasa, ada mie bihun, ada sambal, terus juga ada tempe, tempenya ada tempe kering ataupun tempe orek, terus ada juga telur ya, telurnya telur sambal merah gitu. Nah kalau untuk nasi lemak, biasanya nasi lemak itu temennya ada yang basic ya, yang standar gitu, biasanya ada kacang, ada teri, ada telurnya juga. Nah biasanya ada timunnya juga. Nah kalau biasanya udah ditambah dengan lauk-lauk yang lain, kita boleh tambah harga. Begitupun juga dengan nasi uduk ya, nasi lemak sama nasi uduk kalau kita tambah kayak ayam, kayak yang lainnya juga, itu nanti bakalan tambah harga. Dan untuk harga, kalau untuk harga itu, kalau nasi lemak yang standar yang biasa aku makan di Jakarta ini, di pinggir jalan itu, biasanya itu harganya Rp7.000 ya untuk satu bungkusnya, untuk yang ya lauknya standar aja. Kalau kita tambah telur jadi 11.000, kalau kita tambah ayam ya harga berbeda lagi gitu. Tapi jarang, karena pagi-pagi paling orang beli sarapan itu ya seukuran 7.000, 11.000 ya. Jadi mereka pun jarang buat menyediakan lauk yang lain, kecuali kalau di tempat warung makannya itu yang besar, biasanya itu banyak menyediakan lauk-lauk yang lain ya. Nah kalau nasi lemak di Malaysia itu ada yang harga Rp2 ya, nasi lemak bungkus yang biasa aku sarapan ketika aku pulang ke Perak ya. Di Malaysia itu aku biasanya minta nasi lemak yang porsi yang nasi lemak bungkus itu ya, harga Rp2. Nah kalau ke kedai makan ya, yang nggak bawa pulang, biasanya kan aku dibeliin terus dibawa pulang, aku makan di rumah, aku biasanya dibeliinnya atau mintanya yang Rp2 atau nasi lemak bungkus. Nah kalau di tempat kedai makan biasanya itu ada yang pakai ayam dan ada yang lain, dan itu harganya mengikut atau bertambah dari harga yang biasanya gitu. Jadi itu teman-teman perbedaannya, atau sebenarnya itu yang dikatain mirip nggak sih, sama nggak sih, sebenarnya berbeda ya. Jadi cuman sama-sama dimasak pakai santan saja ya, dan untuk yang lain-lainnya itu sebetulnya berbeda. Tapi ini sama-samanya itu biasanya di sini di Jakarta ataupun di Malaysia aku itu makannya ketika sarapan. Kalau yang lain gimana? Dimakannya ketika sarapan atau tidak? Nah buat teman-teman online aku nih, kalian tim yang mana? Tim nasi uduk atau tim nasi lemak? Ayo coba kasih komen di kolom komen aku, tapi jangan berdebat ya, karena dua-duanya ini makanan favorit aku. Setiap aku di Jakarta aku sering sarapannya nasi uduk, setiap aku pulang ke Malaysia aku sarapannya nasi lemak. Jadi aku tim yang mana ya, aku jadi bingung. Pokoknya dua-duanya deh favorit aku, nasi uduk dan nasi lemak. Nah jadi itu saja jawabannya untuk temenku yang bertanya ya. Jadi itu jawabannya. Buat temen yang penasaran dan bertanya, dan terima kasih banyak udah mau bertanya sampai DM bertanya-tanya gitu mengenai Malaysia. Terima kasih banyak udah selalu support dan nonton video-video sederhana aku ini. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.